Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh Pondok Pesantren Super Kamariba Nifida, yang saya hormati jajaran guru-guru semuanya, pengurus-pengurus semuanya, dan tak lupa teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Nah, jadi langsung saja di sini saya akan menjelaskan dari kitab wasiat para nabi, wasiat nabi kita Nabi Muhammad ke Baginda Ali seputar wudhu dan juga sholat. Kita mulai dari cabang pertama, yaitu seputar wudhu, di mana di sini itu saya membaginya yang pertama mengenai ketenangan jiwa, yang isinya itu adalah hendaklah kita itu menyempurnakan wudhu kita, karena wudhu kita ini merupakan separuh dari keimanan kita. Kemudian ketika kita wudhu ini jangan menggunakan air secara berlebihan, tidak boleh. Dan ketika kita itu selesai berwudu, kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Qadar sebanyak 10 kali. Nah, di ranting berikutnya yaitu adalah penghapusan dosa, itu wudu terhadap penghapusan dosa. Nah, ketika kita ini setelah selesai berwudu, hendaklah kita ini mengambil air sedikit lalu mengusapkan ke leher kita. Kemudian membaca seperti ini. Subhanakallahumma wihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika la astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian kita itu seperti itu, kita melihat ke bumi, kemudian membaca asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluk, seperti itu. Dengan seperti itu insyaallah maka kita akan dihapuskan dosa-dosa kita. Kemudian di cabang berikutnya ini ada mengenai malaikat, yaitu malaikat ini akan memohonkan ampun selalu untuk mereka-mereka yang selalu dalam keadaan suci. Seperti itu. Di sini juga ada mengenai mandi Jumat, di mana siapa atau seseorang laki-laki yang dia itu mandi Jumat, maka dia akan diampuni di antara 2 Jumat. Kemudian amal dianya itu akan dijadikan sebagai pahala kubur, dan dia ini akan dipercepat timbangan amalnya. Seperti itu. Kemudian mengenai siwak, di sini itu ada disebutkan 24 faedah dari siwak, entah itu dalam agama dan juga tubuh. Tetapi di sini itu tidak dijelaskan atau tidak dirincikan dari segi apa saja faedahnya seperti itu. Kemudian demikian dari cabang wudhu. Kemudian kita lanjut ke yang mengenai sholat. Wasiatnya itu adalah yang pertama mengenai sholat tepat waktu. Nah, kita itu disarankan atau diwasiatkan untuk sholat tepat waktu. Mengapa? Karena hal tersebut merupakan induk fadilah dan juga sesuatu yang menonjol di dalam segi ibadah. Kemudian mengenai sholat malam, kita itu dianjurkan untuk diwasiatkan untuk sholat malam walaupun hanya sekedar atau hanya sebentar. Mengapa? Karena seseorang itu yang paling bagus wajahnya adalah seorang yang mengerjakan sholat malam. Nah, kemudian ini ada dijelaskan 7 amalan dari manusia yang membuat Jibril itu iri. Nah, di antaranya itu yang pertama adalah sholat 5 waktu dengan imam. Yang kedua itu adalah bisanya kumpul dengan ulama. Yang ketiga itu adalah bisanya menjenguk orang sakit. Kemudian di sini ada memberi minum kepada orang yang kehausan. Kemudian mengantar jenazah. Kemudian selanjutnya adalah di mana seorang itu bisa mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih. Selanjutnya memuliakan tetangga dan juga anak yatim. Seperti itu. Nah, berikutnya ini mengenai tata cara takbir dan juga ruku. Untuk tata cara yang takbir itu adalah dengan merenggangkan jari. Jadi seperti ini. Allah, dan meletakkan di sampingnya kita. Sedangkan yang ruku itu ada dengan meletakkan tangan kita di atas lutut kita, seperti tata cara sholat biasanya, seperti itu. Kemudian di sini ada mengenai waktu dari sholat subuh dan juga sholat maghrib, di mana dianjurkan atau para nabi itu mengerjakan sholat subuh ketika agak siangan dan sholat maghrib ketika sudah matahari terbenam. Nah, mengenai jamaah, orang yang
suka jamaah, perginya itu sama seperti orang yang pergi haji dan juga umroh. Kemudian seorang yang menyukai jamaah maka itu seorang orang mukmin yang dicintai oleh Allah. Sedangkan orang yang tidak menyukai jamaah itu adalah orang yang munafik. Dan yang terakhir ini adalah penjelasan mengenai kecintaan Allah, yaitu adalah kepada orang yang ketika dia sujud yaitu membaca Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Seperti itu. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.